Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadihis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahul ladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dalam melaksanakan ibadah kepadanya, khususnya pada bulan Ramadan yang baru saja kita lalui. Bahkan ibadah salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Karenanya kita berharap semoga semua itu dapat menguatkan kita dalam terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalani sisa kehidupan kita di dunia ini juga dapat meningkatkan ketakwaan yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para penerusnya hingga akhir hayat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari raya Idul Fitri, hari kemenangan seluruh umat Islam yang patuh dan taat pada perintahnya. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, semenjak tadi malam suara takbir telah menggema di seluruh jagat raya, mengakui akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta rendahnya dan hinanya kita di hadapan Allah. Seraya penuh harap semoga kita mendapatkan ampunan darinya serta diberi kesempatan untuk bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan yang akan datang nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita semua. Oleh karena itu, banyak pelajaran di bulan Ramadan yang dapat kita petik. Di antaranya adalah saat kita berpuasa, kita diwajibkan untuk menjaga mulut kita dari menghibah agar sah pahala puasa kita. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran penting
bahwa kita harus bisa menjaga mulut kita dari melakukan ucapan-ucapan berbohong, berhibah, memfitnah dan mengadu domba. Karena mulut merupakan salah satu sumber dosa terbesar dari salah satu anggota tubuh kita. Oleh karena itu setiap Ramadan kita selalu diingatkan untuk selalu menjaga mulut kita. Sebagaimana Rasulullah juga sering mengingatkan kita dengan sabdanya, as-sumtu salamatun, as-sumtu zinatun, faman somata naja. Diam itu menyelamatkan, diam itu indah, dan barang siapa yang diam, dia pasti akan mendapatkan keselamatan. Karena mulut, dikatakan mulut itu adalah soghirul jirmi kabirul jurmi. Mulut itu kecil bentuknya, namun sangat besar bahayanya. Dengan puasa kita juga akan merasakan betapa beratnya menahan lapar dan haus. Itu adalah agar kita bisa merasakan betapa sengsaranya orang-orang fakir, di mana dalam hidupnya selalu merasakan pedihnya lapar dan haus. Hingga setelah Ramadan usai, kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang miskin, tidak lagi menjadi orang yang kikir dengan hartanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, saat berpuasa kita juga dianjurkan untuk selalu bersabar agar kita bisa mengendalikan diri. Ramadan juga mengajarkan pada kita agar selalu meningkatkan amal dan ibadah kita, supaya setelah selesai di bulan Ramadan pun kita terbiasa dengan memperbanyak amal-amal soleh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kesimpulannya adalah Ramadan telah mendidik kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Orang yang cerdas pasti bisa mengambil pelajaran yang kita dapati selama di bulan Ramadan ini. Hingga di bulan Syawal hari ini kita bisa memperbaiki diri kita, mampu menggunakan anugerah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Kita punya mulut tidak lagi untuk menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, memfitnah dan mengadu domba. Kita punya tangan, gunakan untuk banyak menolong orang lain. Kita punya kaki, gunakan untuk melangkah menuju ridho Allah, untuk berjamaah ke masjid, ke musola, mengunjungi pengajian dan segala kebaikan. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya hingga kita bisa melakukan semua itu. Dengan demikian Ramadan betul-betul menjadi bulan rahmat dan ampunan bagi kita semua, hingga semua dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah bersabda, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara, kini tinggal kesalahan kita terhadap sesama manusia. Maka di pagi hari ini, setelah selesai sholat id, mari kita saling memohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan kita, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Terutama sekali kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, karena mereka adalah manusia yang sangat mulia. Derajat mereka sangat tinggi karena ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tingginya hingga Allah meletakkan ridhonya di bawah ridho orang tua kita. Begitu pula murkanya di bawah murka orang tua kita. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Oleh karena itu, wahai saudaraku semua, hilangkan sifat sombong, merasa paling benar, merasa tidak punya salah apalagi dengan orang tua kita. Jangan mentang-mentang merasa lebih mampu, lebih kaya, lebih sukses dari orang tua kita. Sudah punya rumah megah, punya mobil mewah, penuh dengan harta, kemudian kita merasa sudah tidak lagi membutuhkan kehadiran orang tua kita.
Ingat saudaraku, kalau sekarang kita mampu, kalau sekarang kita sukses dengan harta, kalau sekarang kita sukses dengan jabatan, dengan pengaruh sosial, ingat, semua itu adalah doa orang tua kita. Doa yang mereka panjatkan setiap malam, setiap saat. Doa yang tak pernah kita dengar selama ini. Maka janganlah kita durhaka pada mereka. Jangan sampai segala anugerah ini berubah jadi bencana malapetaka akibat kita lalai mensyukurinya. Maka muliakan mereka, bahagiakan mereka. Karena keuntungan terbesar adalah saat kita mampu membahagiakan mereka. Datangi orang tua kita, jangan ada alasan. Karena langkah kaki kita saat mendatangi orang tua kita akan menyelamatkan kita saat melewati sirat. Buatlah mereka senang dengan kehadiran kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Maka pada ujung khutbah kali ini saya selaku khatib mengajak kepada seluruh hadirin dan kepada diri saya sendiri untuk beristighfar, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala seraya berucap astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saudaraku, mari kita tundukkan hati, tundukkan kepala kita yang lemah, yang penuh berlumuran dosa. Mari kita bersimpuh di hadapan Allah, mengakui akan banyaknya kesalahan dosa yang telah kita lakukan. Coba kita tengok sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Mungkin saudara kita atau orang tua kita atau teman, bahkan tetangga kita tahun kemarin duduk di sebelah kita, masih sholat berjamaah dengan kita di musola ini. Tapi tahun ini sekarang sudah tidak ada lagi, tidak bisa lagi duduk sholat berjamaah seperti kita. Selamanya tidak akan pernah bisa. Mereka telah berpulang. Ada yang membawa banyak amal soleh dan pahala, tapi dengan sedikit dosa. Tapi ada juga sebaliknya, ada yang berpulang dengan terlalu banyak membawa dosa dan hanya sedikit pahala. Saudaraku semua, begitu pula kita ini hidup sementara, tak akan lama kita. Tidak ada yang abadi kita di dunia. Hari kita lewati berganti dengan hari. Tak terasa semakin dekat kita dengan kematian. Mau tidak mau akan datang suatu saat hidup kita ini pasti akan berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita yang tinggal beberapa tahun, ada yang tinggal beberapa bulan, atau boleh jadi ada yang sholat id kali ini adalah sholat yang terakhir. Semua itu adalah sudah ditentukan oleh Allah kapan saatnya ajal kita akan tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan. Bila saat malaikat maut menjemput kita, tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa lari. Bila saat ajal tiba, ya Allah, mudah-mudahan kita sudah benar-benar siap. Mudah-mudahan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan orang tua kita pun sudah benar-benar ridho kepada kita. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita ini,
Orang-orang yang pernah kita sakiti sudah memaafkan kesalahan kita. Semoga saatnya ajal kita tiba, sudah tidak ada lagi kita punya hutang. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa ini, tubuh ini sudah bersih, tidak ada yang haram yang melekat pada tubuh kita. Semoga Allah izinkan tubuh ini sedang terbasuh air wudu. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa ini, Allah izinkan lisan ini bisa menyebut namamu. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalatil jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mampu menyebut asma Allah, dipastikan masuk ke dalam surga. Namun tidak ada mulut yang bisa menyebutnya kecuali Allah yang menghendakinya. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Hadirin, coba kita bayangkan kalau nanti kita sudah menjadi mayat, tubuh ini sudah dingin dan kaku. Kalau tubuh kita ini sudah mati, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Mata tidak lagi bisa membaca Al-Quran. Mulut sudah kaku, tidak bisa lagi menyebut nama Allah. Tidak bisa lagi bersujud, tidak bisa lagi sholat tahajud. Tangan kalau sudah kaku, tidak bisa lagi untuk bersedekah, menolong orang, membelai anak cucu. Kaki kalau sudah dibungkus kain kapan, tidak lagi bisa melangkah mencari ilmu, tidak bisa lagi ke masjid atau musola bersilaturahim. Ya Allah, sudah berakhir semua kesempatan beramal. Saat itulah demi Allah kita di kuburan sendiri. Kita akan sangat menyesal mengapa saat kita masih hidup kita sia-siakan. Ya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang mengurus jenazah kita nanti adalah orang-orang yang ikhlas. Semoga kita dikafani dengan kain kafan yang halal. Mudah-mudahan saat kita mati, yang menjadi imam sholat kita adalah anak kita. Mudah-mudahan orang-orang yang mengusung kita nanti orang-orang yang ikhlas. Saat itu kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Hadirin, coba kenanglah waktu kita nanti diusung ke kuburan. Tak ada yang kita bawa selain kain kafan. Liang lahat sudah tersedia. Kita dimiringkan ke kiblat. Kain kafan di wajahnya dibuka, lalu ditutup pakai kain, pakai bambu. Sangatlah gelap sekali. Tidak lama tanah menimbun kita. Demi Allah kita di sana akan sendirian. Ketakutan. Orang-orang yang kita cintai hanya beberapa saat ada di atas kuburan. Tak ada yang mau tahu, tak ada yang mau peduli keberadaan kita. Satu persatu mereka pulang ke rumah, meninggalkan kita sendiri, kembali sibuk dengan aktivitas mereka. Demi Allah kita sendirian di kuburan. Sangat ketakutan. Tak ada yang setia pada kita kecuali amal kita. Kita harus siap kalau itu akan terjadi pada kita semua. Ya Allah, wahai Zat yang maha mendengar, jadikan sholat id kali ini ibadah yang Engkau ridhoi. Inilah hambamu yang bergelimang dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun dosa yang pernah kami jalani. Ampuni semua kedzaliman kami terhadap orang tua kami. Ampuni kami yang sering menyakiti mereka. Ampuni kami yang sering berkata kasar pada mereka. Ampuni kami yang sering tidak mempedulikan mereka, terlalu sering menyakiti hati mereka. Ya Allah, jangan sampai orang tua kami menyesal telah melahirkan kami. Berikan kesempatan kami umur untuk membahagiakan orang tua kami. Ampuni dan sayangi ya Allah orang tua kami. Muliakan sisa umurnya. Bahagiakan hidupnya ya Allah. Berikan kekuatan pada mereka untuk lebih tekun dalam beribadah,
Ampuni juga orang tua kami yang sudah tiada. Terangkan kuburnya ya Allah. Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya. Jadikan kuburan mereka sebagai taman surga. Jangan kau siksa dalam kuburnya. Karena mereka sudah terlalu susah saat hidupnya untuk mengurus kita. Ya Allah, ampuni juga guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ampuni hamba-Mu yang telah kami sakiti selama ini ya Allah. Cegahlah kami dari berbuat dolim pada siapapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal adzim wa lakum wa li walidayya wa li syairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waqafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyyihil karim. Faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal munkara wal baghya wal suyufa wal mukhtalifata was sada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.